Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar mengenai lanjutan dari daftar isi, yaitu definition list, description list. Nah, jadi ada DL, description list, kemudian DT, description term, kemudian DD, description of description, atau DD ya. Nah, sekarang kita buat file baru, simpan dengan nama daftar isi 3.html. Nah, di sini tag awalnya atau elemennya adalah DL atau description list. Nah, sedikit berbeda ya kalau di dalam daftar isi yang sebelumnya kita pengurutan berdasar simbol ataupun huruf dan angka, maka kali ini kita akan tidak menggunakan simbol sama sekali. Nah, description list, kemudian anaknya, nah, kita beri nama description term atau DT ya singkatannya. Contoh di sini satu makanan. Nah, kemudian anak yang kedua kita kasih minuman. Nah, ini kita simpan, kita jalankan ke filenya, daftar isi 3. Oke, ini dia, makanan dan minuman. Nah, bentuknya adalah daftar isi, namun tidak memiliki simbol sama sekali. Nah, bedanya lagi, DL, DT, dan DD ini termasuk seperti nested kemarin ya, atau daftar isi yang berulang. Nah, bedanya di sini kita masih satu kesatuan. Kalau kemarin kita gabungkan antara OL dengan OL atau OL dengan UL. Nah, di sini memang sudah ditentukan tagnya. Jadi DT ini anaknya punya anak lagi, namanya DD. Nah, kita beri jarak aja. Jadi kalau ada makanan di sini tahu Sumedang. Nah, kemudian minumannya ada es doger. Nah, ini kita simpan, jalankan. Nah, otomatis dia akan berurut. Nah, kemudian DD ini sebenarnya keterangan dari DT. Nah, jadi kalau di sini makanan, contohnya di sini berisi makanan ringan. Berisi kumpulan makanan ringan. Nah, ini boleh ya. Ini sebenarnya seperti ini, namun kita bisa juga mengurutkan. Toh pertama tadi tahu Sumedang. Nah, kemudian apa nih? Kue bolu ya. Di sini es doger dan es teler. Oke, kita simpan, jalankan. Oke, selesai sampai sini. Nah, selanjutnya karena ini terlalu ringkas, kita gabung dengan pembahasan Emacs dan tag link ya. Nah, jadi kalau di dalam HTML ini ada tag yang berguna untuk mengarahkan ke halaman lain atau domain lain. Ada juga yang digunakan untuk menampilkan gambar. Nah, kita coba dulu yang pertama itu menampilkan gambar. Nah, kita simpan dulu buat file baru namanya gambar .html, jangan lupa, dan kita simpan. Nah, sebelumnya kita persiapkan dulu sebuah gambar. Nih, kita ambil ya gambar komputer.
Kita simpan di desktop, kemudian folder HTML kita paste di sini, komputer.png. Oke, pada bagian gambar ini elemennya atau tagnya namanya img, singkatan dari image, yang gunanya udah jelas untuk menampilkan gambar ya. Nah, kemudian ada beberapa atribut nanti yang kita gunakan di dalam img ini. Tag dasarnya itu img. Nah, img ini termasuk ke dalam tag single, jadi nggak ada pasangannya tapi ada penutupnya. Oke. Kemudian ada tag wajibnya, wajib atau harus ya. Ya kalau nggak ada ini dia akan dianggap sebagai teks biasa ataupun tidak terbaca, tidak diterjemahkan. Oke, img kemudian src ini bukan search tapi source atau sumbernya. Nah, nilainya itu adalah letak dan nama dari gambarnya. Contoh di sini tadi kita letakkan folder gambar, file gambar. Nah, ini file gambar.html. Nah, kemudian ada gambarnya yaitu namanya komputer.png atau namanya komputer dengan ekstensinya .png ya. Oke, karena masih file HTML dan file gambarnya itu masih dalam satu folder yaitu folder HTML, maka kita hanya perlu menambahkan nama dari filenya saja berikut ekstensinya. Contoh, kita ketikkan saja komputer kemudian ekstensinya png. Nah, kemudian kita simpan. Ini sudah bisa menjalankan atau menampilkan gambar ya. Oke. Nah, sebelumnya pastikan ekstensinya ini sesuai. Kalau gambar kalian JPG atau JPEG, maka ekstensinya sesuaikan dengan format ekstensi dari gambarnya. Ya, kalau kita punya gambar JPG, maka kita buat di sini JPG. Nah, yang pertama ini adalah nama filenya, kemudian ini ekstensinya. Sekali lagi diingatkan. Oke. Kita simpan, kita jalankan. Oke, ini foldernya gambar. Nah, sudah nampil gambar komputer. Oke. Kemudian kita coba satu lagi. Ada atribut. Nah, ini kita buat satu lagi ya. Di sini kan tidak ada sebuah gambar dengan nama tikus.jpg ya. Jadi kita buat aja tikus.jpg. Nah, ini ketika kita simpan atau ketika filenya tidak ada, maka dia akan menampilkan gambar nih, sebuah ikon gambar yang tercoret ya atau rusak, pecah. Nah, ini artinya gambar yang ditampilkan ini tidak ada atau mengalami masalah. Nah, untuk itu kita bisa menampilkan keterangan, jadi nggak perlu gambar ini. Kita buat keterangan. Nah, kita gunakan atribut alt atau alternatif. Nah, keterangan ketika terjadi error. Jadi kalau gambarnya tidak berhasil ditampilkan, alt ini akan membantu memberi keterangan kepada pengguna yang mengakses, memberitahu dia apakah gambarnya berhasil atau tidak. Nah, contoh di sini harusnya gambar tikus. Nah, jadi kalau ada gambar tikusnya, maka alternatifnya tidak akan tampil. Tapi kalau tidak ada, maka dia akan tampil. Nah, ini tampilkan keterangan. Nah, harusnya gambar tikus. Oke, kita coba di gambar komputernya kita beri alternatif harusnya gambar komputer. Jadi kita simpan, kita jalankan. Nah, di sini komputer nampil, tetapi keterangan tidak ada karena tidak terjadi error pada gambarnya, filenya. Oke, ini atributnya. Kemudian kita bisa menambahkan ataupun mengatur tinggi dan lebarnya. Nah, di sini contoh di gambar komputer pertama, kita membuat ukuran dari komputernya itu 100 pixel, tingginya 100 pixel, kemudian ini lebarnya lah
width itu lebarnya. Nah, contoh ini kita simpan, kita jalankan. Nah, jadi ukuran lebarnya itu hanya 100 pixel. Nah, kalau tidak menggunakan keterangan di belakangnya ya, hanya angka atau nilai, ini langsung menggunakan pixel. Atau boleh juga kita gunakan px atau pixel tadi ya. Nah, ini ukurannya sama. Atau bisa menggunakan persen. Nah, kalau persen ini persentasi dari keseluruhan view browsernya. Nah, kalau ukuran desktop kita 1300, dia akan menampilkan 1300 lebarnya. Nah, contohnya. Jadi dia full dari kiri ke kanan karena dia lebar ya. Nah, kita ganti aja 100 atau 300 pixel ya. Atau 300 saja. Nah, kemudian tingginya itu height, atribut height. Nah, sama. Kalau menggunakan nilai aja atau angka, dia otomatis dalam ukuran pixel. Oke. Nah, jadi ini ukuran 300 lebar dengan 300 tinggi. Kemudian kita bisa, oke, kita lanjut ya di sini. Ini kita simpan dulu. Selanjutnya kita buat file baru, nggak usah ya. Kita buat folder baru. Jadi di HTML ini kita buat folder baru. Kita beri nama GMB atau gambar ya. Nah, kemudian kita copy gambar lain. Nah, ini kita simpan di folder HTML, kemudian folder gambar. Nah, di sini copy dan paste saja. Di sini nama filenya itu RPL, ekstensinya PNG ya. Jadi gambarnya ini. Nah, ini gambarnya. Jadi filenya masih sama, file HTML-nya yaitu masih gambar. Nah, lihat di sini ya. Gambar atau file HTML gambarnya ini ada di luar sebelum folder gambar RPL tadi. Nah, maka caranya kita coba dulu Emacs source. Kita tidak bisa langsung menggunakan rpl.png tadi ya, namanya png. Nah, ini tidak bisa kita tampilkan, kita beri alt dulu. Harusnya gambar logo RPL. Harusnya gambar logo RPL. Oke. Nah, ini kita ganti karena nggak bisa ya, karena error. Nah, harusnya seperti ini penulisannya. Karena dia di dalam folder GMB, maka kita tuliskan dahulu foldernya, nama foldernya. Nama foldernya apa? GMB. Nah, kemudian karena folder kita tambahkan slash, berarti kita masuk dulu ke folder GMB tadi. Nah, kemudian disertai dengan nama filenya. Nama filenya itu RPL, kemudian ekstensinya PNG. Nah, kalau sudah begini kita simpan, kita jalankan. Nah, ini dia. Sekarang gambarnya telah berhasil ditampilkan. Oke. Nah, bagaimana kalau folder ya, file HTML-nya ada di dalam folder gambar ini, kemudian gambarnya yang kita tampilkan adalah komputer PNG. Nah, kita buat file baru. Oke, di dalam folder gambar tadi GMB kita buat ini saja ya, ini .html. Nah, oke, kita lihat dulu. Jadi di dalam folder GMB ini ada file ini .html. Nah, ini dia. Nah, kemudian gambar yang akan kita tampilkan bukan RPL ini. Karena kalau RPL ini kita hanya perlu menyebutkan nama dan ekstensinya. Nah, sekarang kita mau menampilkan folder
file komputer PNG yang ada satu folder sebelum lokasi file ini.html. Nah, caranya kalau foldernya sebelum lokasi filenya, jadi kalau file gambarnya berada satu folder sebelum file HTML, maka caranya itu seperti ini. Kita keluarkan dahulu atau kita arahkan dia keluar satu folder sebelum lokasi HTML-nya. Contoh titik slash. Nah, ini menandakan bahwa dia keluar satu folder. Nah, kalau foldernya berada dua sebelum dari lokasi HTML-nya, kita tinggal menambahkan lagi. Nah, tidak perlu nama foldernya ya. Nah, jadi kalau keluar sebanyak dua, maka titik slash titik. Tapi kalau setelah keluar satu folder, maka dia masuk lagi. Kita tambahkan contoh seperti ini. Dari folder GMB ada file ini HTML, kemudian dia keluar satu. Nah, dia berada di lokasi HTML ini. Nah, kalau di dalam sini ada folder lain, contoh FGH. Nah, di dalam FGH ini ada file gambarnya. Nah, itu caranya. Setelah kita keluar, berarti kita berada di HTML. Nah, sekarang sudah keluar, masuk lagi. Masuk kemana? Ke folder yang kita cari. Apa? FGH. Karena folder, maka gunakan slash. Kemudian diikuti dengan nama filenya kalau ada. Oke. Saya harap di sini sudah paham. Kita lanjut ke sini. Ini kita hapus dulu. Jadi ini HTML tadi menampilkan file komputer PNG yang ada sebelumnya. Jadi karena satu folder sebelum dia titik slash. Nah, slash berarti keluar satu folder ya sebelum file ini HTML. Kemudian nama filenya komputer PNG. Oke, kita simpan, kita jalankan. Nah, nampil. Nah, berarti berhasil. Oke, sampai sini kita lanjut ke dalam link pada kesempatan berikutnya. See you.